pasti udah lihat langit biru jutaan kali dalam hidupmu. Tapi pernah nggak kamu berhenti sebentar dan mikir, kalau langit itu biru, kenapa luar angkasa gelap gulita? Padahal mataharinya sama, cahayanya sama, tapi warnanya beda total. Ini bukan pertanyaan bodoh. Ilmuwan butuh ratusan tahun dan beberapa orang jenius buat jawab pertanyaan ini. Dan jawabannya bukan yang kamu kira. Di video ini, gue bakal jawab 7 pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi jawabannya nggak pernah diajarkan di sekolah manapun. Dari kenapa langit biru, kenapa kita nular-nularan kalau menguap, sampai misteri cermin yang udah bikin para filsuf pusing ribuan tahun. Stay sampai nomor 7, karena itu yang paling bikin kepala pusing. Dan kalau kamu nemu jawaban yang paling bikin kamu kaget, tulis di komentar ya. Oke, langsung aja. Fakta pertama. Oke, pertanyaan pertama. Dan ini yang gue taruh di thumbnail bukan tanpa alasan. Matahari itu satu, cahayanya satu. Tapi kenapa warna langitnya beda tergantung kamu ada di mana? Cahaya matahari itu sebenarnya bukan putih polos. Di dalamnya ada semua warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, semua campur jadi satu. Nah, waktu cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia nabrak molekul-molekul udara. Dan ini yang seru, warna biru punya gelombang pendek, jadi dia lebih gampang nabrak dan balik ke segala arah. Proses ini namanya hamburan Rayleigh. Jadi yang kamu lihat bukan warna asli matahari, kamu lihat warna biru yang lagi dipantulkan kemana-mana sama udara. Di luar angkasa, nggak ada udara, nggak ada yang natrak, cahaya lewat lurus saja. Langitnya hitam. Artinya, langit biru yang kamu lihat tiap hari itu ilusi. Kamu nggak pernah lihat warna asli matahari. Fakta kedua, pernah nggak kamu buka pintu mobil yang diparkir di bawah terik matahari dan langsung kayak buka oven? Temperatur di dalam mobil bisa sampai 60, bahkan 70 derajat Celcius. Tapi kalau kamu sentuh kacanya dari luar, adem aja, normal. Gimana bisa? Jawabannya ada di sifat kaca itu sendiri. Kaca itu konduktor panas yang buruk. Artinya dia nggak nyimpan panas di permukaannya. Kaca punya kemampuan unik. Dia tembus cahaya tampak, tapi menahan radiasi inframerah alias panas. Cahaya matahari masuk lewat kaca, kena jok, dashboard, setir, semua itu menyerap panas. Panas yang dilepas balik nggak bisa keluar lagi, terperangkap di dalam. Efek ini namanya efek rumah kaca dalam skala kecil. Jadi kacanya sendiri nggak panas kode, tapi dia yang jadi penjara buat panas itu. Yang bikin kamu kepanasan di dalam mobil bukan kacanya, tapi kamu sendiri yang terjebak sama panas yang diciptakan oleh cahaya yang masuk lewat kaca itu. Fakta ketiga, gue mau tes sesuatu. Gue mau kamu perhatiin kalimat ini baik-baik. Menguap. Sudah mulai ngerasa pengen menguap belum? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Kebanyakan orang mikir, kita menguap karena mengantuk atau butuh oksigen. Tapi ternyata, kenapa menguap itu menular? Itu pertanyaan yang lebih dalam. Jawabannya bukan soal oksigen, tapi soal empati. Di otak kita ada yang namanya mirror neuron. Neuron yang aktif ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu. Waktu kamu lihat orang menguap, bagian otak yang mengontrol empati ikut aktif, dan tanpa disadari otak kamu meniru gerakan itu. Yang lebih gila, simpanse bisa tertular menguap dari manusia. Anjing pun bisa tertular dari pemiliknya. Dan yang paling menarik, semakin cepat kamu tertular menguap, penelitian menunjukkan semakin tinggi kemampuan empati kamu. Jadi sekarang kalau kamu tiba-tiba menguap, itu tanda kamu punya empati yang tinggi, bukan tanda kamu ngantuk. Fakta keempat, pertanyaan yang gue yakin belum pernah kamu tanyain seumur hidup. Kenapa lubang di wastafel dan juga lubang got di jalan selalu bulat? Kenapa bukan kotak? Kenapa bukan segitiga? Ternyata ini bukan soal estetika, ini soal matematika. Coba bayangin lubang berbentuk kotak. Kalau kamu miringin tutupnya 45 derajat, bisa masuk. Tutupnya jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Sama dengan segitiga. Ada sudut-sudut yang kalau diputar bisa lewat masuk. Tapi lingkaran, nggak peduli kamu putar dari sudut manapun, diameternya selalu sama. Lingkaran adalah satu-satunya bentuk yang tidak bisa jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Prinsip matematika ini namanya teorema Rayleigh. Dan ini dipakai bukan cuma untuk lubang got, tapi juga untuk desain mesin, roda gigi, bahkan koin. Hal paling biasa yang kamu injak tiap hari di jalanan, ternyata hasil dari perhitungan matematika yang cukup elegan. Fakta kelima, kalau kamu besar di Indonesia, hampir pasti orang tua atau guru pernah bilang ini, jangan ditelan permen karetnya, nanti ususnya lengket. Tapi benarkah itu? Atau ini cuma mitos yang udah beredar selama puluhan tahun? Jadi begini, permen karet memang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Komponen utamanya, yaitu gum base, tidak bisa dipecah oleh enzim pencernaan. Tapi tidak bisa dicerna tidak berarti berbahaya. Gum base itu hanya lewat saja, melewati saluran pencernaan utuh dan keluar dengan sendirinya. Sama seperti biji buah yang kita telan, dia keluar titik, tapi di mana bahayanya? Kalau ditelan dalam jumlah sangat besar sekaligus, atau oleh anak kecil yang belum ngerti, gum base bisa menumpuk dan menyumbat saluran pencernaan. Ini kasusnya sangat jarang, tapi pernah terjadi. Oh, dan satu fakta bonus. Bahan dasar permen karet itu aslinya getah pohon sapodila, pohon tropis yang tumbuh di Amerika Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi orang tua kamu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak 100% benar. Untuk orang dewasa
dewasa normal, 1 atau 2 lembar permen karet yang tertelan tidak akan membuat kamu celaka. Fakta ke-6. Coba buka Google Maps atau lihat layar di sandaran kursi pesawat. Rute penerbangan dari Jakarta ke London misalnya, kelihatannya melengkung ke atas lewat India, Timur Tengah. Kalau kamu tarik garis lurus di peta harusnya lebih pendek kan? Kenapa pesawat mau-maunya terbang dengan jalur yang kelihatan lebih jauh? Masalahnya ada di peta itu sendiri. Peta datar itu bohong. Bumi itu bulat. Tapi kita sudah terbiasa melihatnya dalam bentuk datar, dan itu mendistorsi persepsi kita soal jarak. Di bola, garis paling pendek antara 2 titik bukan garis lurus di atas kertas, tapi garis yang mengikuti lengkungan bola. Ini namanya Great Circle Route, atau jalur lingkaran besar. Kalau kamu tempelkan benang di 2 titik di bola globe, bentuknya melengkung kalau dilihat di peta datar. Tapi itulah jalur terpendek yang sesungguhnya. Pesawat mengikuti jalur ini untuk menghemat bahan bakar dan waktu terbang. Selama ini kamu percaya peta, tapi peta itu bohong soal jarak setiap hari, tanpa kamu sadari. Fakta ke-7. Oke, ini nomor 7. Yang gue bilang paling bikin kepala pusing. Pertanyaan ini udah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato pernah mencoba menjawabnya, dan salah. Aristoteles juga salah. Jadi kalau kamu juga belum tahu jawabannya, kamu dalam kelompok yang sangat terhormat, coba berdiri di depan cermin. Angkat tangan kanan kamu. Bayangan kamu angkat tangan yang mana? Yang kiri. Benar kan? Jadi cermin membalik kiri dan kanan. Tapi sekarang coba tundukkan kepala. Kepala bayangan kamu kemana? Bawah juga. Sama. Kenapa cermin tidak membalik atas dan bawah? Kenapa hanya kiri dan kanan? Jawabannya, cermin sebenarnya tidak membalik kiri dan kanan. Cermin membalik depan dan belakang. Kalau kamu berdiri menghadap utara, bayangan kamu juga menghadap utara. Kepala bayangan di atas, kaki di bawah, sama seperti kamu. Yang terjadi adalah cermin membalik dimensi yang tegak lurus dengan permukaannya. Kalau kamu berdiri menghadap cermin, cermin membalik sumbu maju mundur kamu. Bukan kiri kanan, bukan atas bawah. Tapi otak kamu punya kebiasaan membandingkan bayangan itu dengan dirimu jika kamu berputar 180 derajat. Dan di situ kiri dan kanan seolah tertukar. Padahal bukan cerminnya yang salah. Otak kamu yang menikmati informasi itu dengan cara tertentu. Coba bayangin kamu nulis di kertas transparan, terus ditaruh di depan cermin. Tulisannya terbalik kan? Tapi hurufnya tidak terbalik atas bawah. Karena yang dibalik adalah sumbu depan belakang. Bukan yang lain. Cermin tidak pernah bohong. Yang salah adalah cara otak kamu membaca informasi setiap hari, seumur hidup, tanpa kamu sadari. Oke, kita udah ngebahas 7 hal hari ini. Langit biru yang ternyata ilusi. Mobil yang jadi oven bukan karena kacanya. Menguap yang ternyata tanda empati. Lubang got yang pakai matematika canggih. Permen karet yang mitosnya lebih besar dari bahayanya. Peta yang bohong soal jarak. Dan cermin yang tidak pernah salah, tapi otak kita yang salah tafsir. Dari 7 tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Tulis di kolom komentar. Gue penasaran dan gue baca semua komentar. Subscribe sekarang biar kamu dapat jawabannya duluan. Sampai ketemu di video berikutnya.